Buat yang masih sering ditolak pinjamannya, mungkin kalian harus coba cara ini. Tonton video ini sampai akhir ya. Akan ada cara-cara yang mungkin bisa membuat kalian diterima atau disetujui pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang sudah resmi atau terdaftar di OJK ya. Nah, aplikasi pinjaman online yang sudah resmi ini sebaiknya kalian pilih ya teman-teman. Jangan pilih yang aplikasi yang ilegal. Kenapa? Karena yang ilegal itu banyak sekali resiko berbahaya yang harus kalian terima nantinya. Tentunya jika apalagi kalau kalian nggak tahu menau tentang cara mengamankan data di aplikasi pinjol oleh ilegal. Namun karena kali ini adalah aplikasi pinjol yang udah resmi dan legal dan diawasi oleh OJK, tentunya kalian nggak usah khawatir tentang penyebaran data kalian. Tapi sebisa mungkin kalau saya sih harus memikirkan ya gimana caranya mengamankan data meskipun itu pinjam di pinjol yang legal. Kenapa? Alasannya cukup sederhana teman-teman. Karena kan yang aplikasi yang terdaftar di OJK ini kan nggak selamanya ya. Ada kalanya mereka akan dicabut izinnya. Nah, ketika mereka dicabut izinnya kan data kalian sudah masuk tuh. Dan mereka bisa leluasa juga kan pakai data kalian karena mereka sudah tidak diawasi lagi oleh pihak OJK. Makanya tetap harus bisa mengamankan data pribadi kita. Sekarang apa saja sih yang harus kita amankan data kita dan bagaimana caranya? Serta cara ini sebenarnya juga digunakan untuk persiapan dalam pengajuan pinjaman online. Yang pertama adalah yaitu kalian harus menyiapkan nomor-nomor baru teman-teman. Nomor yang untuk mendaftar itu nomor baru kalau bisa Telkomsel, sedangkan untuk kontak darurat kalau bisa juga nomor baru semua ya. Yang nantinya itu akan kalian daftarkan saat pengajuan aplikasi pinjaman online ini. Selanjutnya kalian juga harus bikin email teman-teman. Emailnya email baru juga, jangan bikin email pakai email pribadi kalian ya. Buat memisah aja biar nggak kecampur-campur dan jangan sampai nantinya akan menyusahkan kalian di kemudian hari. Dan selanjutnya untuk masalah foto dan juga kontak, biasanya sih aplikasi pinjaman online yang sudah legal itu mereka tidak meminta akses untuk foto dan kontak ya. Mereka hanya akses ke kamera lalu ke lokasi aja. Jadi jika ada aplikasi pinjol yang legal tapi meminta foto dan kontak, itu berarti bukan legal teman-teman dan bisa dilaporin ke pihak OJK. Nah, setelah kalian mempersiapkan semua itu, nomor baru, email baru, kemudian kontak darurat baru, lalu kalian pastikan juga koneksi internet kalian lancar sebelum mengajukan, barulah kita bisa melakukan pengajuan pinjaman online. Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Ada Modal. Nah, aplikasi Ada Modal ini sudah resmi OJK ya teman-teman ya. Kalau kita bisa cek di sini, kalian bisa cek ini di websitenya OJK ya. Kita cari Ada Modal. Nah, ini ada teman-teman. Jadi aplikasi Ada Modal ini benar-benar sudah resmi terdaftar di OJK ya. Aplikasi ini tuh sudah dirilis sejak 30 September 2020 dan sudah didownload sama 1 juta orang teman-teman. Ini angka yang luar biasa ya, dan aplikasi ini juga udah lama. Lalu aplikasi ini mendapatkan rating 4,4 dari 88.000 ulasan. Ini rating yang masih lumayan ya dibandingkan banyak yang 2 nih kalau pinjol-pinjol ilegal. Sekarang kita lihat apa saja sih keunggulan dari aplikasi Ada Modal ini. Jadi keunggulannya adalah yang pertama itu produk keuangannya itu lumayan ya teman-teman. 61 hari tenornya bisa sampai 200 juta. Ini angka yang luar biasa ya. Tapi ini kayaknya untuk usaha deh, karena untuk perorangan nggak mungkin bisa dapat 200 juta. Lalu biaya penanganannya lebih mudah untuk meminjam. Jadi proses peminjaman ini dia nggak memakan waktu lama ya, dan isiannya pun cukup simpel. Kemudian ambang batas rendah hanya butuh KTP.
Jadi di sini kalian harus mengisi data pribadi kalian dan hanya butuh dokumen itu KTP aja, nggak perlu dokumen-dokumen yang lain. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal ya teman-teman ya. Kalian scroll aja sampai ke bawah, lalu kalian pilih setuju. Lalu seperti biasa, masukkan nomor telepon kalian. Dan ini kalian isi pakai nomor yang kalian beli baru tadi ya teman-teman. Jangan pakai nomor pribadi kalian. Nah, setelah memasukkan nomor HP, kita kembali lagi disuruh baca perjanjian privasi dan ini ya, otorisasi. Kita setuju aja. Tapi kita harus scroll dulu sampai ke bawah. Nah, ini dia meminta akses lokasi kita. Kita berikan. Kalau biasanya pinjol ilegal itu pasti dia meminta foto dan kontak teman-teman. Nah, itu bahaya banget. Nah, untuk produk keuangannya ini teman-teman, maksimal uang yang bisa dipinjam itu 3 juta untuk tahap pertama. Jangka waktu pinjamannya juga 90 hari atau 3 bulan. Sekarang kita langsung coba isi aja ya teman-teman, kita coba ajukan. Di sini data yang dibutuhkan adalah data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan tambah foto. Foto ini meliputi foto KTP, kemudian foto wajah ya. Di data pribadi itu kita juga bisa memasukkan nama, nomor KTP, jenis kelamin, alamat email, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini kalian isi aja semua. Lalu kemudian di tab sebelahnya ini ada rekening bank ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa pilih bank kalian, misalnya contoh bank BCA. Nama akun bank ini atas nama kalian. Oke lah, nanti dulu. Sekarang kita coba lanjut di informasi pekerjaan teman-teman. Nah, di informasi pekerjaan ini kalian usahakan isi yang sebenar-benarnya ya. Mulai jabatan, lokasi karyawan, jumlah karyawan, kemudian gaji bulanan, alamat kantor, alamat dekat, dan sebagainya. Ini harus kalian isi. Lalu selanjutnya untuk kontak darurat. Kontak darurat ini ternyata dia hanya butuh satu ya teman-teman ya, nggak butuh banyak-banyak banget, jadi lebih enak ini. Kalian isi juga. Lalu kemudian ada tambah foto teman-teman. Tambah foto ini adalah bagian depan KTP, bagian belakang, lalu selfie menghadap kamera. Oke, sekarang saya akan percepat, saya akan isi semuanya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan ke kalian ya teman-teman. Jadi di aplikasi ini tuh yang kalian tekankan adalah memang di proses pengisian datanya, di mana pengisian data ini adalah sebagai jaminan mereka bakal mau menyetujui atau tidak untuk pinjaman kalian. Nah, untuk masalah pekerjaan seperti yang saya singgung tadi, usahakan kalian tulis gaji kalian itu di atas 5 juta ya teman-teman ya, jangan di bawah itu. Bakal mempengaruhi jumlah limit dan persetujuan pengajuan kalian. Jadi sebisa mungkin kalian isi sebenar-benarnya. Untuk rekening juga kalau bisa kalian isi atas nama pribadi kalian ya. Oke, saya isi dulu semuanya. Nah, setelah kalian mengisi data, itu kalian bisa melakukan proses pinjaman. Dan di sini adalah batas pinjamannya itu maksimal ternyata cuma 1 juta ya teman-teman untuk pertama kali pinjam. Dan tenornya itu cuma 14 hari, jadi nggak bisa lama. Kalau kalian bisa, ini kalian bisa turunin minimal itu 500.000 ya teman-teman. Selanjutnya paling tinggi 1 juta. Ini untuk pertama, jadi kalian nggak perlu khawatir. Terus bunganya itu 0,4% per hari, jadi 56.000. Kemudian jumlah pembayaran keseluruhan itu 1.056.000 total. Jika kalian pinjam 1 juta, maka kalian harus balikin 1.056.000 di hari ke-14 maksimal. Sekarang kita coba langsung aja ajukan permohonan pinjaman. Nah, setelah pengajuan selesai, semuanya beres, kita akan dalam masa proses pending ya, berhasil daftar dan akan ditinjau. Dan dia juga bilang kalau nanti bakal ada yang telepon untuk mengkonfirmasi seluruh data-data kalian. Jadi teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah resmi OJK. Untuk pencairannya pun nggak mudah, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, nilai nominalnya itu cuma 1 juta untuk pertama kali. Dan itu udah pasti bakal cair sih, nggak mungkin kalau nilai nominal 1 juta ini susah cairnya. Kita sudah nyoba beberapa kali dan memang 1 juta itu selalu cair sih. Dan kecuali kalau kalian meminjamnya langsung di angka 10 juta, 30 juta, pasti ada kebijakan khusus yang tidak memperbolehkan. Nah teman-teman, untuk masalah
nanti ditelepon. Setelah ditelepon itu kalian sebisa mungkin diangkat ya teman-teman. Jangan sampai nggak diangkat karena itu proses verifikasinya yang tadi itu. Dan satu lagi, untuk aplikasi ini gampang banget kok pencairannya. Kalian bisa lihat kan memang cuma 1 juta rupiah. Jadi setelah kalian bisa mengembalikan 1 juta rupiah itu, kalian bakal punya kesempatan untuk meminjam lebih tinggi lagi teman-teman. So aplikasi ini masih legal ya. Dan aplikasi ini masih terbukti aman dan terpercaya. Oleh karena itu, mungkin kalian daripada pinjam di aplikasi pinjol ilegal, lebih baik kalian pinjam di sini lebih aman. Tapi jika kalian membutuhkan dana dan ingin mendapatkan uang karena ada kebutuhan mendadak, saran saya sih jangan lakukan di pinjaman online ya teman-teman, karena bunganya sangat tinggi. Kelihatannya aja ini mungkin sangat rendah, tapi sebenarnya realnya sangat tinggi. Dan sebisa mungkin kalian pinjam aja di rumah kerabat atau saudara ya teman-teman. Jadi lebih aman dan tidak dikenakan bunga. Semoga teman-teman semua yang lagi kesusahan dana, yang membutuhkan dana, semoga segera mendapatkan solusi dan mendapatkan banyak rezeki. Sehingga nggak perlu-perlu lagi pinjam aplikasi online atau pinjol seperti ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.